Halo teman-teman, selamat datang di channel Gaya Hidup. Siapa di sini yang hobinya suka menunda-nunda pekerjaan? Ngaku deh. Sama, gue juga. Rasanya tuh ya, dunia ini kayak nggak akan berakhir kalau deadline-nya masih lama. Hari ini kita akan membahas tentang tips menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Gue yakin, banyak banget di antara kalian yang struggling sama kebiasaan buruk satu ini. Dari yang tadinya cuma nge-scroll Instagram bentar, tahu-tahu udah 2 jam lewat dan kerjaan belum kelar-kelar. Nah, di video kali ini, gue mau berbagi tips ampuh yang udah gue coba sendiri dan ternyata berhasil. Siap-siap buat jadi produktif dan gak lagi jadi raja ratu deadline. So, tonton video ini sampai habis ya. Hal pertama yang harus kalian lakuin adalah membuat daftar tugas. Gue tahu, kedengerannya klasik banget, kayak tips zaman dinosaurus masih hidup. Tapi percayalah, ini ngaruh banget. Coba deh, kalian tulis semua tugas yang harus diselesaikan di notes, di buku, atau di aplikasi to-do list. Pastikan kalian tulis sedetail mungkin. Jangan cuma kerjain skripsi aja, tapi jabarkan jadi bab 1. Kumpulkan referensi, bab 2, analisa data, dan seterusnya. Dengan begitu, otak kita jadi lebih terstruktur dan nggak gampang panik ngeliat tumpukan tugas yang kayak gunung Merapi. Dan yang paling penting, kita jadi tahu harus mulai dari mana dan memprioritaskan mana yang lebih urgent. Oke, setelah punya daftar tugas, sekarang saatnya pasang alarm buat hidup kalian. Eits, bukan alarm bangun tidur, tapi alarm deadline. Tentukan batas waktu yang realistis untuk setiap tugas yang udah kalian tulis tadi. Ingat, jangan terlalu mepet, nanti malah keteteran dan hasilnya nggak maksimal. Tapi jangan kelamaan juga, nanti keburu masuk angin karena kebanyakan nyantai. Deadline ini ibarat cambuk manis yang bakal bikin kita lebih termotivasi buat menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, dengan adanya deadline, kita jadi bisa mengatur ritme kerja dan terhindar dari sistem kebut semalam yang pastinya bikin kepala puyeng 7 keliling. Nah, sekarang gue mau kasih tahu senjata rahasia yang selalu gue pakai buat ngebasmi rasa malas, teknik Pomodoro. Gampang banget guys, kalian cuma perlu atur timer selama 25 menit dan fokus kerja tanpa gangguan. Abis itu, istirahat selama 5 menit. Lakukan siklus ini sebanyak 4 kali. Lalu ambil istirahat panjang selama 20-30 menit. Gampang kan? Teknik ini efektif banget buat melatih fokus dan konsentrasi. Soalnya, otak kita ini kayak HP sih, kalau kebanyakan aplikasi dibuka, pasti lemot. Nah, dengan fokus selama 25 menit, kita ngasih kesempatan otak buat bekerja secara optimal. Siapa di sini yang gampang banget ke-distract sama notifikasi HP? Gue akuin, gue juga dulunya gitu. Setiap ada notif masuk, rasanya kayak ada yang manggil-manggil, padahal cuma chat grup WA yang isinya bahas diskonan. Nah, mulai sekarang, coba deh aktifkan mode Do Not Disturb atau Airplane Mode selama kalian lagi fokus kerja. Singkirkan juga semua distraksi lain, kayak buku komik, TV, atau bahkan kucing kesayangan kalian. Maaf ya. Intinya, ciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bebas gangguan. Ingat, fokus adalah kunci. Terakhir, jangan lupa untuk memberi reward pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Reward ini bisa berupa apa aja, mulai dari makan enak, nonton film favorit, jalan-jalan, atau bahkan beli barang yang udah kalian incar dari lama. Memberi reward pada diri sendiri itu penting banget guys. Soalnya, dengan begitu, kita jadi punya motivasi ekstra untuk menyelesaikan tugas. Rasanya tuh kayak lagi main game, setiap kali naik level, pasti dapat reward kan? Nah, sama halnya dengan hidup. Setiap kali berhasil menaklukkan rasa malas dan menyelesaikan tugas, kita berhak untuk merayakannya. Terima kasih sudah menonton. Gimana? Tips-tipsnya gampang banget kan? Ingat, menghilangkan kebiasaan menunda-nunda itu butuh proses dan komitmen. Nggak bisa instan kayak mie instan. Tapi, kalau kalian konsisten menerapkan tips-tips yang udah gue bagikan tadi, gue yakin kalian pasti bisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.